Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil islam, walakal hamdu bil quran, walakal hamdu bil syahri ramadan, walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah, walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, ba'da salam, tahmid, tasyahud dan salawat, marilah sama-sama kita untuk saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam keimanan, dan juga saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena dengannya, dengan takwa itu, kemampuan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala akan mampu melahirkan produktivitas amal kebaikan kita atau pandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya sesungguhnya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah khususnya ketika kita bertemu dengan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah tentu kita harus menjadikan kesempatan, peluang baik seluruh waktu di bulan Ramadan tersebut dengan peningkatan ibadah soleh, ibadah kebaikan kita yang kita harapkan mendapatkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, berbicara tentang Ramadan tentu tidak dipisahkan dengan satu peristiwa penting yang peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berulang dalam setiap tahunnya, yang ditempatkan pada satu waktu yang sangat singkat, yaitu pada malam Lailatul Qadar gitu. Di mana malam Lailatul Qadar tersebut malam yang telah dimuliakan Allah Ta'ala, malam yang telah diberkahi oleh Allah SWT. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat Al-Qadr yang 5 ayat ini, surat yang sangat singkat ini, tapi memiliki sebuah pesan yang sangat berharga, pesan yang sungguh menarik untuk diburu bagi mereka para pencinta kebaikan, para pencinta keberkahan hidup, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan bahwa malam tersebut adalah malam yang khairum min alfi syahr, malam yang sebaik-baik dari paling baik dibanding 1000 bulan. Ini untuk ukuran waktu, tetapi sesungguhnya makna yang sesungguhnya adalah tentu lebih baik daripada itu, bukan sekedar sama tapi lebih baik. Artinya memiliki yang ketika mau diukur dengan logika manusia, keberkahannya, khairnya, kebaikannya pada malam Lailatul Qadar itu tidak akan mampu kemampuan manusia untuk mengukurnya atau menghitungnya. Begitulah sebuah keagungan malam Lailatul Qadar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, paling tidak ada 3 makna ketika kita diingatkan dengan malam Lailatul Qadar agar kita betul-betul menjadikan kesempatan itu dengan baik dan menyiapkan jauh-jauh hari untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir. Beliau begitu khusyuknya, begitu mengencangkan ikat pinggangnya. Itu sebuah perumpamaan bagaimana keseriusan beliau di malam-malam 10 hari terakhir, khususnya untuk mengejar daripada bertemunya malam Lailatul Qadar, agar kesempatan yang berharga yang Allah berikan itu tidak terlewatkan begitu saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, apa yang menarik dari malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah malam tersebut adalah malam kemuliaan. Sebagaimana makna Al-Qadar itu, makna pertama adalah kemuliaan, di mana pada malam tersebut Allah muliakan siapa saja yang mereka memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah SWT. Allah sebut-sebut namanya, Allah perbincangkan di sekitar makhluk yang mulia itu, para malaikat, menjadi perbincangan di langit Allah SWT, mereka yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari kemuliaan, atau akan dimuliakan oleh Allah SWT ketika dia mendapati sebuah keberkahan di malam tersebut dalam waktu yang sangat panjang dalam hidupnya, yaitu ketika mereka mendekat kepada Allah Ta'ala, mendekat kepada kalamnya.
Kenapa menjadi dimuliakan? Karena sekali lagi sebab Allah memuliakan Lailatul Qadar tersebut, malam Lailatul Qadar, karena Al-Qur'an, di mana di malam tersebut diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi pada malam, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Artinya kemuliaan makna Al-Qadar adalah makna kemuliaan adalah makna al-barakah. Jadi telah diberkahi. Jadi barang siapa yang mengambil kesempatan di malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka mendekat kedua kalamnya, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa, menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka Allah akan muliakan, Allah akan curahkan keberkahan dalam hidupnya. Itu sesungguhnya daripada manfaat atau tujuan malam Lailatul Qadar diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, agar siapa saja yang mau ingin mengejar pada sumber kemuliaan di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar tersebut, adalah dengan cara mencari pada sumber aslinya, yaitu kalamnya Al-Quran yang telah Allah turunkan. Peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah ingin mengingatkan pada dalam surat Al-Qadar ini tentang sumber keberkahan yang sesungguhnya, sumber kemuliaan yang sesungguhnya adalah kalamnya, itu Al-Quran. Ya, artinya segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran akan menjadi berkah, akan menjadi mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, kata Allah. Ya, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan bagi kalian, ada sebab-sebab kemenangan bagi kalian, ada sebab-sebab keberkahan hidup bagi kalian, ada sebab-sebab ketenangan, ada sebab-sebab kesuksesan bagi kalian, tidak hanya di dunia, bahkan kebahagiaan kekal abadi di akhirat, ketika kalian menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup, sebagai sumber kemuliaan, maka Allah akan muliakan. Artinya sekali lagi, siapa saja yang ingin mulia, maka dekatlah pada sumber kemuliaan yang sesungguhnya, itu Al-Quran. Itulah makna Al-Qadar sesungguhnya, kemuliaan. Jadi sering disebut sebagai malam kemuliaan, yaitu malam yang dimana Allah akan mencurahkan rahmatnya, keberkahannya kepada mereka siapa saja yang mereka mengimani Allah Ta'ala, mengimani Al-Quran, mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, itu khususnya Al-Quranul Karim. Karena spirit dalam surat Al-Qadar adalah Allah telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, hu yang disebut adalah Al-Quran. Jadi sumbernya adalah Al-Quran itu yang menjadikan sebab malam itu menjadi Al-Qadar, malam itu menjadi mulia. Jadi ketika kita membaca ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya, kata hu menunjuk pada Al-Quran, dhamirnya ya, itu adalah Al-Quran, itu menempatkan pada posisi kemuliaan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu menjadi sumber keberkahan ya, yang terjadi diturunkan pada peristiwa penting pada malam Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama, adalah kemuliaan. Lalu yang kedua, makna kedua adalah Al-Qadar sering disebut sebagai sempit dan sesak. Sempit dan singkat, maksud saya, sempit dan singkat atau sesak dan singkat. Kenapa? Karena peristiwa tersebut pada malam Lailatul Qadar, di mana ruangan alam jagat raya ini yang luas sesungguhnya, itu menjadi seakan sempit ketika dipenuhi oleh para malaikat yang turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan setiap hamba, siapa saja yang mereka telah beribadah kepada Allah Ta'ala, telah menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala, telah berdoa kepada Allah Ta'ala, telah membaca kalamnya, membaca Al-Quran. Jadi gampangnya, Allah telah menyebut-nyebut nama hambanya, kemudian menjadi iri para malaikat. Jadi malaikat kira-kira mengatakan penasaran, siapa sih yang disebut-sebut sama Allah itu di muka bumi ini yang telah memanfaatkan malam Lailatul Qadar tersebut ya. Kemudian para malaikat turun memenuhi ruangan khususnya bumi ini untuk menyaksikan setiap hamba yang soleh yang mereka memanfaatkan peluang malam Lailatul Qadar tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna daripada artinya, hikmahnya, kalau yang pertama dari adalah kemuliaan, yaitu sumber kemuliaan sesungguhnya adalah Al-Quran, maka carilah pada sumber untuk mendapat kemuliaan tersebut pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, jadi waktunya adalah singkat.
tempatnya adalah sempit, maka peluang itu hanya bisa ditangkap oleh mereka yang menyiapkan diri dengan baik. Dan walaupun sempit, walaupun singkat, tetapi Allah lipat gandakan keberkahannya tersebut, atau lipat gandakan pahalanya gitu ya. Jadi walaupun ibadahnya singkat, karena makna dari Al-Qadar adalah singkat, dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu waktunya singkat, tetapi Allah lipat gandakan, bahkan melampaui dari usianya bagi setiap hamba yang telah memanfaatkan waktu singkat tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Begitu juga ketika maknanya sempit, artinya kecil, walaupun secara fisik adalah yang dilakukan adalah sederhana, tetapi Allah muliakan, karena untuk menjadikan sebuah penghargaan atau punya nilai harga itu tidak harus besar itu. Ya, tidak harus besar. Batu yang besar, tapi batu saja itu nilainya kalah dengan berlian, hanya kecil bentuknya. Itu sebuah perumpamaan. Jadi inilah makna dari singkat dan sempit. Makna dari Al-Qadar mengingatkan kepada kita bukan pada fisiknya, bukan pada panjangnya waktu tentang untuk mengukur sebuah kemuliaan, sebuah keberkahan, tetapi pada tadi nilai keberkahan yang sesungguhnya, yang itu Allah lipat gandakan ketika terjadi peristiwa malam Lailatul Qadar. Begitu juga sebaliknya, ketika pada malam tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan lipat gandakan waktunya, panjangnya, dan juga nilai keburukannya gitu. Saudaraku yang saya cintakan Allah SWT, lalu yang ketiga adalah makna lain dari Al-Qadar adalah takdir atau penetapan dari semua hamba Allah Ta'ala, semua makhluk Allah Ta'ala untuk 1 tahun ke depan ya, sampai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan berikutnya gitu. Inna anzalna fi lailatul qadar, atau inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah. Fiha, di dalamnya Allah menetapkan segala urusan, segala perkara itu dengan bijaksana, semua tanpa kecuali, tentang takdir kematiannya, tentang takdir rizkinya, tentang takdir urusan dirinya, urusan rumah tangganya, bahkan tentang takdir tidak hanya persoalan individu hamba, tetapi juga tentang takdir seperti apa umat, negara, kaum, dan seterusnya untuk 1 tahun berikutnya. Itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar dengan hikmah, dengan bijaksana. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi Allah telah menetapkan di dalamnya, di malam tersebut dengan segala urusan makhluknya dengan penuh hikmah. Atau dalam redaksi ayat surat Al-Qadar ini adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi min kulli amr. Saudaraku yang saya cintakan Allah Ta'ala, hikmahnya apa? Hikmahnya, jadi kita diberikan kesempatan pada malam Lailatul Qadar untuk ikut campur dalam urusan penetapan kita 1 tahun berikutnya. Diberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan proposal hidup kita untuk 1 tahun berikutnya. Maka beruntunglah mereka pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika terjadi malam Lailatul Qadar tersebut, seorang hamba bermunajat kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dalam hidupnya, dalam waktu-waktu yang akan dilalui sampai Allah menetapkan sebuah kematian. Dan tentu juga memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan urusan, tidak hanya urusan dunia, bahkan urusan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang telah memanfaatkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang beriman dan meyakini betul, dan keyakinan itu, keimanan itu ditunjukkan dengan keseriusan kita untuk mengejar waktu malam Lailatul Qadar, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dengan keseriusan dan kesungguhan. Allahumma balikna Lailatul Qadar, ya Allah, sampaikanlah kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk mendapatkan kemuliaan kesempatan malam Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna mimma yaqimu Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang bisa menegakkan malam-malam Lailatul Qadar tersebut dengan iman dan kesungguhan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.